Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita yang terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Najimah Putri dan rekan saya Rafli Duansyah yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan secara resmi dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, pada Senin 14 Oktober 2024. Untuk melihat situasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Amalina. Silakan Amalina. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi di mana telah dibuka untuk umum Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO yang menghubungkan antara Southgate dengan Stasiun Tanjung Barat. JPO senilai 20 miliar ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. JPO sepanjang 110 meter ini dilengkapi dengan fasilitas lift, atap, penerangan, dan CCTV untuk keamanan para pengguna jalan. Pembangunan JPO ini dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak swasta dalam skema KPBU. JPO ini dibangun untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memudahkan para pengguna KRL untuk menuju ke stasiun. Dengan diresmikannya JPO ini, diharapkan mobilitas warga sekitar dengan pengguna KRL akan cepat dan aman. Berikut hasil wawancara saya dengan para narasumber. Udah ya, karena tadi di situ saya lihat ada fasilitas, ada lift yang lumayan membantu kaum disabilitas. Cuman kayaknya apa ya, masih karena rame mungkin ya, jadi mungkin masih agak susah. Terus ada beberapa yang masih kurang rata, mungkin gitu aja sih. Menurut aku sendiri cukup bermanfaat karena yang pasti bisa kemana aja destinasinya. Terus apalagi untuk pembayaran juga transportasinya murah-murah, jadi cukup memadai. Terus membantu kita buat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, karena jalan di Jakarta, di ibu kota maksudnya lumayan ramai. Mungkin yang perlu ditingkatkan, tadi aku lihat yang harusnya untuk penyeberangan jalan itu masih ada orang-orang yang jualan ya, yang ngalangin jalan di situ. Jadi mungkin itu harus perlu dievaluasi. Untuk infrastruktur sendiri, karena udah disebutin juga, mungkin masih ada kekurangannya, diperhatikan lagi kekurangannya, dan juga mungkin bisa dipublikasikan lagi orang-orangnya agar lebih tertib lagi kalau misalnya menggunakan transportasi umum. Ya, jadi kalau yang aku lihat sekarang sih di JPO ini udah ada liftnya ya, dan berarti kan kalau ada liftnya ini udah bisa untuk bagian disabilitas maupun ibu hamil gitu, bahkan orang yang ibu yang bawa anak kecil juga bisa gitu terbantu dengan adanya lift gitu. Ya, jadi sebelumnya itu kan memang JPO-nya nggak langsung sampai ke trotoar ini kan, jadi kita harus jalan dulu. Nah, mungkin dengan adanya JPO ini ya cukup meringankan gitu bagi kita-kita, baik yang mau ke Ionnya sendiri atau memang yang menunggu di halte ini. Mungkin kalau untuk hal yang ditingkatin untuk saat ini saya lihat sih udah cukup ya gitu. Mungkin harapannya aja sih untuk bisa kan nih ada lift ya, biasanya nih lift suka ada perbaikan atau apa gitu, mungkin bisa dimonitoring aja gitu cara liftnya bekerja ini agar nggak ada perbaikan yang terus lama atau nantinya bisa rusak. Sekian berita dari saya Amalina Mahmuda, dan rekan saya Mutiara Cinta kembali ke studio. Ya, beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Dikti Saintek periode 2024 hingga 2029, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro menekankan bahwa program unggulan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM akan terus berlanjut. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi periode 2024-2029, Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro menegaskan bahwa program unggulan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM akan tetap dilanjutkan dengan berbagai perbaikan yang diperlukan. Usai serah terima jabatan di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 21 Oktober 2024, Satrio menegaskan bahwa program MBKM akan terus berlanjut.
Bagian-bagian yang sudah baik akan dipertahankan, sedangkan yang memerlukan perbaikan akan segera diperbaiki. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para menteri termasuk Satrio untuk segera mulai bekerja 1 hari setelah pelantikan. Satrio menekankan pentingnya menjaga kontinuitas pendidikan agar tidak ada perubahan yang mendadak yang bisa menyebabkan stagnasi di kalangan pelaku pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang sukses adalah ketika mahasiswa dan pendidiknya merasa bahagia melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, perubahan tiba-tiba tidak dianjurkan, karena dapat menimbulkan kemunduran. Pokoknya, para menteri saya besok sudah mulai kerja. Tidak ada lagi belajar dulu atau apa dulu, nggak ada. Langsung mulai. Nah, untuk itu, paling tidak di bidang saya, dan sains teknologi, saya akan melaksanakan yang telah digariskan oleh Pak Nadiem Makarim, ya. Kemudian tidak ada perubahan, sementara tidak ada stagnasi proses. Satrio juga menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis bagi mahasiswa. Kemampuan ini dinilai sangat penting agar lulusan Indonesia mampu bertahan di tengah kondisi pasar kerja yang tidak pasti di masa depan, terutama dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rafli Diansyah dan rekan saya Najma Putri beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.